Ya, Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede memaparkan pola pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Disebutkan sikap pemerintah adalah berupaya untuk menyeimbangkan antara pemulihan kesehatan dan juga ekonomi. Seperti apa detailnya kita akan simak dalam masa bertarung RI melawan Corona. Nah, ini adalah pemaparan skema besar penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tanah air. Jadi kita lihat di sini, ini merupakan gabungan dari kurva pemulihan kesehatan dan juga ekonomi akibat pandemi. Kurva yang di atas ini menunjukkan jumlah kasus positif yang akan terus naik turun seiring dengan penantian vaksin. Nah, sementara untuk kurva yang bawah ini adalah menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia selama pandemi. Kita akan lihat di sini grafiknya. Jadi kalau kita lihat, ini untuk kesehatan dan juga ekonomi tampaknya akan selalu saling bertolak belakang. Karena memang prinsipnya adalah ekonomi tidak akan pulih sebelum penyebaran pandemi berhasil diatasi. Nah, dalam skema ini juga terlihat bahwa perjalanan untuk penyembuhan kesehatan dan juga ekonomi ini terbagi dalam beberapa fase. Yang pertama ini adalah fase masa dari 1 hingga 6 bulan semenjak pandemi ini masuk ke tanah air. Ini adalah masa bertahan dan menekan. Fase ini digambarkan dengan kurva kasus yang terus melonjak tinggi, mencapai titik tertinggi, dan juga ekonomi yang terus mencapai titik terendah ataupun juga bottomnya. Nah, fase ini dipertegas dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sudah tumbuh negatif, minus 5,32% pada kuartal kedua di tahun 2020, dan juga kasus positif yang terus memuncak bahkan hingga hari ini. Nah, mengingat pandemi ini pertama kali dikonfirmasi pada bulan Maret, maka di bulan September ini harusnya kita sudah memasuki masa transisi, yaitu dari fase pertama menuju ke fase yang kedua. Namun, menjadi pertanyaan, apakah bisa kita katakan ini sudah memasuki fase transisi kalau rupanya kurva dari kasus positifnya ini juga masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kemudian kita lihat berikutnya adalah fase yang kedua. Ini adalah 12 hingga 18 bulan setelah fase yang pertama, adalah masa untuk bertarung dan mempertahankan begitu, untuk masa bertarung untuk pulih ataupun juga adapt and adjust. Nah, pada fase ini jumlah kasus ini akan naik turun begitu ya selama penantian terkait dengan vaksin yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Nah, meskipun demikian, bisa kita lihat di sini untuk kurvanya diprediksi tidak akan setinggi pada kurva yang pertama. Nah, tadi disebutkan ini adalah masa kita untuk bisa beradaptasi dan juga menyesuaikan seiring dengan menanti vaksin yang belum ditemukan. Nah, pada fase ini kemudian ekonomi perlahan-lahan kita lihat sudah mulai merangkak naik meskipun juga masih jauh di bawah fase sebelum pandemi. Nah, kemudian kita lihat untuk fase yang ketiga, ini adalah masa transformasi untuk tumbuh. Fase ini ditargetkan terjadi di bulan ke-6 tahun 2021 dengan harapannya adalah vaksin sudah bisa ditemukan dan juga sudah bisa didistribusikan secara massal. Baru saat itulah kurva kasus mulai melandai dan juga perekonomian sudah akan mulai siap untuk rebound. Kendati demikian, Raden Pardede ini menyebutkan bahwa ini adalah ancar-ancar waktu, artinya kita tidak tahu, kita hanya berdoa mudah-mudahan di tahun 2021 sudah ada vaksinnya. Kita harus buat target seperti ini karena memang ini kita harus memiliki target. Artinya ini kedepannya tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menjamin berapa lama pandemi ini akan berlangsung termasuk dari pemerintah itu sendiri. Sementara untuk saat ini target jangka pendek dari pemerintah ini adalah untuk mencegah resesi sekaligus menjamin kesehatan masyarakat. Target yang sangat sulit kalau bisa kita bilang ya, karena faktanya saat ini di Indonesia sudah hampir dipastikan resesi dan juga jumlah kasus harian pun juga rupanya terus mencatatkan rekor tertinggi termasuk untuk angka kematian per harinya. Kemudian kita lihat di slide berikutnya, pernah mengungkapkan ya bahwa intervensi pemerintah untuk ini merupakan salah satu kunci untuk keluar dari masa-masa krisis seperti saat ini. Oleh karena itu program belanja pemerintah ini juga harus dilakukan dengan cepat agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudian di sini juga pemerintah mengalokasikan dana penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional ini sebesar 695,2 triliun rupiah yang disalurkan ke 3 tema besar. Kita bisa lihat di sini temanya adalah kesehatan, bantuan sosial ataupun juga jaring keamanan sosial, kemudian juga bantuan sektor real, UMKMD dan juga usaha padat karya. Nah, di sini alurnya adalah kesehatan ini menjadi kunci
yang utama. Mengapa? Karena dengan adanya kepercayaan ataupun juga rasa aman dari adanya kesehatan begitu ya, ataupun juga tidak ada ancaman terhadap kesehatan, maka dari segi konsumen ini akan muncul keinginan untuk konsumsi. Sehingga akhirnya outputnya adalah konsumsi. Kemudian dari segi pengusaha ini juga bisa kita katakan ini juga ada percaya, kemudian ada keinginan untuk berinvestasi sehingga outlooknya adalah investasi. Nah kemudian di sini bisa kita lihat juga bahwa dari bantuan sosial ini juga menunjukkan bahwa artinya dengan diturunkannya bantuan sosial ini juga akhirnya masyarakat bisa kembali pulih untuk daya belinya sehingga tadi akhirnya ujung-ujungnya lagi outputnya adalah konsumsi. Begitu juga dengan bantuan sektor real, UMKMD dan juga usaha padat karya. Dengan adanya bantuan diharapkan nantinya sektor-sektor ini masih bisa bertahan hidup di tengah kondisi pandemi yang seperti ini. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Namun sayang, pada prakteknya penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional ini juga masih tersendat-sendat. Kita lihat di sini per 16 September 2020 dari total tadi anggaran yang sudah disebutkan adalah 695,23 triliun rupiah. Rupanya ini baru 36,6%-nya saja atau sekitar 254,4 triliun rupiah yang terserap. Ini masih jauh di bawah 50%, padahal ini telah memasuki bulan September, begitu bulan ke-9. Artinya hanya tersisa waktu sekitar 3 bulan lagi agar anggaran ini terserap 100% ataupun juga perlu dikebutkan lagi waktunya agar anggaran ini bisa terserap sempurna 100%. Meski demikian, Komite PCPN ini optimis bahwa anggaran yang disiapkan ini akan habis dan tepat sasaran hingga akhir tahun 2020. Jadi strategi yang digunakan ini adalah dengan merelokasi anggaran yang sulit cair dan dialihkan untuk perlindungan sosial ataupun juga bansos yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Kita lihat di sini ada pagu-pagu penyesuaiannya begitu ya. Jadi sebagai contoh adalah pembiayaan korporasi turun sekitar 4,52 triliun rupiah. Kemudian pengurangan alokasi dana untuk pemberian pinjaman investasi ini semula adalah 20,8 triliun rupiah. Kemudian akhirnya ini turun begitu menjadi 19,65 triliun rupiah. Sehingga pagu dana perlindungan sosial dari yang sebelumnya adalah di 203 triliun rupiah akhirnya bisa ditingkatkan lagi menjadi 242,01 triliun rupiah atau sekitar 119% dari pagu sebelumnya begitu. Nah kemudian akhirnya dari alokasi ini juga bisa diperuntukkan untuk alokasi-alokasi bantuan baru seperti adalah contohnya subsidi kuota internet. Nah sementara untuk realisasi serapannya, ini kita lihat di sini anggaran kesehatan rupanya baru mencapai 21,1% atau 18,45 triliun rupiah dari totalnya adalah 87,55 triliun rupiah. Kemudian untuk perlindungan sosial ini rupanya baru mencapai 60,6%. Kemudian untuk sektoral KL dan juga Pemda ini baru mencapai 42,2% dan juga dukungan UMKM. Ini rupanya belum mencapai 50%, baru 47,6%. Sementara untuk pembiayaan korporasi ini juga memang ada kendala dalam penyalurannya sehingga masih belum tersalurkan sama sekali. Nah, kemudian dari sini bisa kita simpulkan ya bahwa arah kebijakan pemerintah ini adalah keseimbangan antara kesehatan dan juga ekonomi. Meski demikian ini masih menjadi PR besar untuk menyeimbangkan keduanya. Apakah manjur? Kita akan lihat seperti apa ke depannya.